Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Waduh, senang sekali ya Lose ya. Iya. Kita bisa ketemu lagi sama adik-adik semua hari ini. Betul. Ya. Waduh, meskipun dalam keterbatasan kita seperti ini, kita tetap harus memuliakan nama Tuhan ya Lose ya. Iya. Lause Johan dan Lause Suwarni. kita tetap semangat, kita mau memuji Tuhan hari ini. Ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan nyanyian lagu Suci, suci, suci. Suci, suci, suci ya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji namamu. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas segala kasih berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan jaga kami. Biarlah pada saat ini kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh suatu sukacita kami bisa hadir di rumah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, sucikan kami ya Bapa, supaya kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kami serahkan waktu di muka kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Dari terbit matahari sampai terbenam. Oh, sampai pada masuknya ya. Iya. Oke. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari awal, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yang kedua kita medley langsung. Dan puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
Adik-adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau siapkan persembahan kita hari ini ya Lose. Ya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Lose, ada syaratnya ya. Kalau ada tanda-tandanya supaya ini menunjukkan dari sekolah minggu gimana ya Lose? Oh, belakangnya dikasih angka 1 Lose. Gimana caranya? Nah, adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar. Lalu di belakang persembahannya dikasih angka 1. Contohnya nih Lose ya. 100.000 adik-adik mau mempersembahkan, adik-adik ketik 100.001. Nah itu kalau pakai scan barcode Lause, tapi kalau nggak bisa gimana Lause? Berarti disimpan dulu ya di amplop atau di celengan. Nanti waktu kita sudah ibadah onsite, kita adik-adik bisa bawa ke gereja untuk persembahkan. Ya. Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu Give Thanks untuk mempersiapkan persembahan kita hari ini ya. Ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kalau Suwarni pimpin doa persembahan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami mau membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati Papa dan Mama sehingga kami diberi uang untuk membawa persembahan ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan loh, ya. Kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatimu, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pagi menjelang siang. Oke, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause minta supaya kalian memberikan sikap yang baik. Semuanya duduk tegap, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang sambil rebahan, sambil makan. Jadi semuanya fokus terhadap firman Tuhan yang akan disampaikan. Yuk sebelum kita memulai cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai dan urapi. Lause Kenny akan bercerita supaya setiap ucapan, setiap kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut Lause Kenny benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk diceritakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa dengar, duduk dengan baik dan sopan, memberikan sikap yang hormat kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Lause, sebelum ini Lause mau tanya dulu. Minggu lalu, ada yang masih ingat nggak kita cerita tentang apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan Ya. membunuh. Jangan membunuh. Betul, jangan membunuh. Siapa yang cerita? Ingat nggak? Lause mana yang bercerita? Rosa Alex. Lause Alex. Ya, Lause jadi Alex. kita ada di Jadi kalau jangan membunuh itu kita ada di hukum keberapa sih? Adik-adik? Hukum alat ke-6. Hukum ke? 6. Betul, 5. hukum ke-6. 6. Hukum ke-6. Jadi hari ini kita akan ke hukum ke berapa? 7. Hukum ke-7. Oke, Lause akan izin share screen dulu. Nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai hukum ke-7 ini. Oke? Kelihatan nggak adik-adik? Iya. Kelihatan ya? Sebentar. Iya. Oke, sebentar ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hukum ke-7. Jangan Nah, berzina. Betul, hukum ke-7 itu kalau di Alkitab kalian buka sama-sama di Keluaran 20 ayat 14,
Jangan berzina. Aduh, aku apa sih? Aku nggak pernah dengar berzina itu apa. Jangan dibahas dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai apa arti berzina itu. Nah, tapi sebelum kita ngomong arti berzina, tentunya Lause harus sampaikan dulu. Sebelum ngomong berzina pasti ada namanya. Sebentar ya. Arti. Nah, apa itu pernikahan? Nah, jadi kalau sebelum kita bahas mengenai hukum ke-7, apa itu pernikahan? Pasti adik-adik pasti tahu ya, apa itu pernikahan. Ya, married, wedding, itu sebenarnya sama marriage, itu pernikahan. Nah, Lause mau tanya, adik-adik di sini ada nggak sih kira-kira yang sudah menikah? Belum. Belum. Kita masih kecil. Masih kecil. Umur 3 tahun. Nikah karena aku masih kecil. Kita sudah married. Ya udah. Kalian masih terlalu kecil ya untuk menikah, betul? Iya. Tapi mami papi udah. Betul. Pasti mami papi yang sudah menikah. Pertanyaan berikutnya, dari kalian yang belum pernah menikah atau mungkin ada yang sudah menikah 2-3 kali mungkin? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Bagus. Itu berarti masih kecil. Berarti Lause hari ini tidak salah untuk bercerita kepada teman-teman, adik-adik yang belum pernah menikah. Sedari masih muda, sedari kecil, kalian belajar mengenai apa yang Tuhan kehendaki dari namanya pernikahan. Oke? Ya. Nah, Lause lanjut lagi. Nah, apa itu pernikahan? Kalian pernah lihat nggak sih gambar ini? Pernah. Di mana? Pernah lihatnya di mana? Kayak di gereja. Betul, di gereja. Kondangan atau bibi. Oke. Nah, langsung jelasin sedikit. Jadi kalau namanya pernikahan pasti ada dua acara besar. Acaranya itu adalah acara pemberkatan pernikahan. Dan ada satu lagi acara pesta pernikahannya di malam hari biasanya. Kalau pemberkatannya bisa di pagi-pagi hari. Nah, kebetulan Lause sudah menikah. 2 hari yang lalu Lause menikah sudah 5 tahun. Nah, Lause punya pengalaman di foto yang Lause tampilkan pada kesempatan ini. Nah, ini berarti adalah kondisi di mana pemberkatan pernikahan, di mana pemberkatan pernikahan kita dilakukan di gereja. Kalau kalian lihat di tengah-tengah yang fotonya blur itu ada siapa? Ada pendeta. Ada Pak Pendetanya. Pendeta. Itu kan Itu Marit. betul, pendeta itu berarti hamba Tuhan yang menyaksikan sebagai saksi mewakili Tuhan untuk bersaksi kepada seorang pria atau seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berjanji setia untuk melaksanakan pernikahan. Nah, siapa yang pernah dengar janji pernikahan itu seperti apa? Pernah nonton di sinetron. Nonton di sinetron. Iya. Ada lagi nggak yang pernah benar-benar hadir di pesta pemberkatan pernikahan dan mendengarkan? Greta tuh Greta nggak pernah dengar, tapi Greta sering. Pernah ya, pasti pernah ya. Nah, Lause pengalaman dulu pada saat menikah, Lause sangat benar-benar grogi dan deg-degan itu pada saat kondisi pemberkatan pernikahan. Setelah lewat pemberkatan pernikahan, langsung plong. Jadi pada saat pestanya sudah tidak terlalu deg-degan lagi. Karena menurut Lause pemberkatan pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sakral karena kita akan berjanji setia bukan di hadapan hamba Tuhan, bukan di hadapan istri, bukan di hadapan orang tua, tapi di hadapan Tuhan. Apa isinya pemberkatan pernikahan? Sumpah ikrar pernikahan. Namaku Kenny. Aku akan berjanji di hadapan Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk mengasihimu. Mengasihi siapa? Mengasihi istri. Istri yang ada di samping kita. Mengasihimu. Selain mengasihimu, kita biasanya apa sih? Kita akan mendampingimu.
Selain mendampingimu apa? Aku berjanji, Setia. aku akan Melindungimu baik dalam keadaan. Tahu nggak dalam keadaan apa? Ayo. Yang Keadaan pernah dengar? sulit. Keadaan? Kaya atau miskin. Jadi pada saat pernikahan, jangan pada saat kita kaya saja, kita masih bersama-sama. Oh, kalau sudah miskin, kita nggak bersama-sama deh, hidupnya nggak enak. Gitu. Tapi kita harus berjanji, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, kita tetap harus bersama dan setia satu sama lain. Selain itu ada apa lagi? Senang atau susah. Kadang-kadang kan kita hidup nggak selalu senang terus ya. Kadang-kadang seringkali kita juga susah. Jadi jangan pada senang saja kita sama-sama, tapi pada saat susah, aku nggak mau sama kamu. Soalnya kamu susah, enggak ya. Di hadapan Tuhan kita sudah berjanji, mau kaya miskin, mau senang susah, kita terus bersama. Apalagi? Ayo, ada yang lupa? Siapa yang bilang tadi tuh? Apa? Greta bilang apa tadi? Sakit sehat. Pintar. Betul. Di saat kita sehat ataupun sakit, kita tetap harus berikrarkan kita adalah satu kesatuan suami dan istri. Thank you Greta. Nah, sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Zaman sekarang, apakah sampai maut memisahkan? Oh, zaman sekarang makin banyak loh yang belum maut memisahkan, udah pisah, aku nggak suka sama kamu. Udahan aja deh. Ada lagi. Nggak cocok. Jadi kayak pakai handphone. Kalau pakai handphone setahun 2 tahun nggak cocok, beli handphone yang baru. Nah, di dalam pernikahan itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, apa itu ikrar pernikahan? Kita harus mengasihimu, mendampingimu, melindungimu, baik dalam keadaan kaya, miskin, senang, susah, sehat, sakit. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat di ayat Alkitab, di Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, itu dikatakan bahwa, langsung minta salah satu perwakilan anak sekolah minggu untuk membacakan. Langsung tunjuk ya. Siapa yang mau? Boleh tunjuk tangan yang mau. Ivanka, Lause. Ivanka, ayo. Tadi tunjuk. Boleh Ivanka, tolong dibaca ayat 22. 23-nya siapa ya? Ada lagi yang raise hand? Darren. Oke, 23 Darren ya. Ayat 24. Valencia. Ya, boleh. Yuk, dari Kejadian ayat 22 dulu. Silakan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Nah, di ayat hafalan Kejadian 22 ayat 24 dikatakan, langsung tebelin tuh. Ada seorang laki-laki dan perempuan. Dia akan meninggalkan papa mamanya, meninggalkan ayah ibunya pada saat mereka dewasa untuk bersatu dan menjadi satu daging, menjadi satu kesatuan yang namanya pernikahan. Nah, kita pegang kata ayat hafalan ini, Kejadian 2, kita lanjut. Nah, dari konsep pernikahan, ini menarik sekali. Pada saat ditulis, marriage is not a contract or a commitment. It is a covenant. Apa sih bedanya kontrak, komitmen, ataupun covenant? Kalau kita tahu mungkin kontrak, komitmen itu adalah antara si A dengan si B, antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi kalau kita bicara mengenai covenant, itu adalah sesuatu yang lebih sakral, lebih kudus. Di mana covenant itu adalah perjanjian antara manusia dengan siapa? Tuhan.
dengan Tuhan. Jadi pada saat kita mau menikah, kita tidak hanya berjanji setia kepada pasangan kita, tapi kita berjanji dan bersumpah kepada Tuhan bahwa kita akan setia dalam kondisi apapun. Nah, yang di segitiga ini juga dikatakan bahwa di saat kita melakukan pernikahan, ada namanya Tuhan yang menjadi pusat, di mana covenant itu dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan berpusatkan hanya kepada Tuhan. Dan mereka juga berjanji kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan si cowok sama si laki-laki dan perempuan sedang berantem, dan yang satu sedang sakit atau sedang miskin, dia harus ingat bahwa saya juga berjanji sama Tuhan supaya saya harus terus setia kepada pasangan saya. Nah itu ya konsepnya adalah pernikahan yang baik, pernikahan yang Kristiani, pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang seperti itu. Nah itu kita bisa lihat di gambar tersebut, segitiga itu ada husband, ada wife, ada Jesus di dalamnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita ngomong pernikahan yang begitu panjang, apa sih Lause itu perzinahan? Karena pengalaman Lause Kenny pada saat di sekolah minggu, Lause cerita mengenai, Lause hafal mengenai hukum Taurat. Paling gampang itu hukum 6, 7, 8. Benar enggak? Karena paling pendek. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan Curi. Lause. Nah, ya. Jangan mencuri bukannya itu ya? Yang ke-7. Bukan. Jangan mencuri berarti yang ke-8. Ke-7 adalah yang jangan berzina. Ya. Nah, Lause lanjut lagi ya. Kalau kita bicara di hukum ke-7 jangan berzina. Jangan berzina artinya kan pada saat kamu menikah, kamu tidak boleh punya pasangan yang lain. Oh, pada saat aku di sekolah minggu langsung bilang, Lause nggak bakal ngelanggar ini karena aku belum menikah saat itu. Aku masih kecil, jadi aku nggak terlalu pikirin lah. Jangan salah. Ternyata tuntutan hukum Taurat terhadap perzinahan ini di hukum ke-7 ternyata bukan hanya pada saat kamu menikah saja. Jadi sejak kita kecil kita juga belajar bagaimana kita memupuk diri, membekali diri untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang suci. Ya, pada saat kita nanti bernikah kita akan mendapatkan hubungan yang kudus di mata Tuhan. Nah, apa itu perzinahan? Nah, kalau kita lihat di gambarnya ada yang aneh nggak sih dari gambar ini? Ada. Apa yang aneh? Cowoknya berpegangan tangan dengan cewek lain. Ya, betul. Pegangan Si tangan cowok, dengan cewek. betul. Di depan kelihatannya berpelukan, saling mengasihi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Ya, Di belakangnya ternyata dia ngapain tuh? Ada perempuan lagi. Perempuan lain yang dia pegang tangannya. Ini apakah gambar ini sesuatu yang benar? Tidak. Ini gambar yang benar-benar jelas menunjukkan suatu dosa. Nah, di dalam pernikahan juga tidak boleh dilakukan seperti itu. Apa arti perzinahan sih, adik-adik? Arti perzinahan itu tentunya kita tidak setia dalam pernikahan. Jadi Lause Kenny punya satu istri, langsung pikir, wah, perempuan itu si Noni namanya, cantik juga ya. Satu hari aku pengen tuh pacaran sama dia. Nah, kalau kejadian di dalam pernikahan Lause sudah punya istri, tapi Lause berpikir Lause mengingini perempuan yang lain di dalam pernikahan, itu jelas adalah suatu perzinahan. Apalagi melakukan tindakan konkret di mana melakukan hubungan gelap terhadap perempuan yang lain. Nah, selain perzinahan tidak setia dalam pernikahan, apalagi sih adik-adik? Nah, ini yang tadi langsung sebutkan. Punya hubungan spesial di luar pasangan kita dalam pernikahan. Nah, jadi Lause sama si Noni padahal bukan istri Lause, tapi Lause punya hubungan sama Noni, jadi pacar gelap. Jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu jelas adalah suatu dosa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam hubungan pernikahan anak-anak Tuhan.
Apalagi sih selain apa arti perzinahan? Selain tidak setia dan punya hubungan spesial dengan pasangan di luar pernikahan? Nah, ini Tidak juga hanya yang perlu secara fisik, tapi di dalam pikiran atau hati, perkataan, tingkah lakuku juga bisa melakukan perzinahan. Nah, ini yang Lause mau tekankan di poin ketiga juga. Lause, aku kan di poin pertama, poin kedua, aku kan belum menikah, jadi aku sih nggak perlulah pikirin itu, Lause. Tapi kalian lihat di poin ketiga, ternyata ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Di saat pikiran, hati, perkataan, dan tingkah laku kita melakukan perzinahan. Nanti kita belajar seperti apa sih yang seperti itu. Nanti kita lihat ya. Nah, sebelum kita ngomong perzinahan, apa sih akibat perzinahan? Tuh, Lause ada kasih gambar. Satu rumah itu dibelah, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Kira-kira kenapa tuh? Berpisah. Berpisah. Dari perempuan. Ya, jadi seorang suami atau seorang istri itu akhirnya berpisah karena adanya satu perzinahan. Ayo, adik-adik sebutkan, apa akibat perzinahan? Berpisah. Berpisah. Ya, berpisah. Tidak boleh tinggal. Pertengkaran. Nah, kalau kita bilang akibat perzinahan, pasti akan bertengkar. Karena siapa sih yang suami istri yang mau punya pasangan di luar dari pasangan di dalam pernikahan? Tentunya pasti tidak mau. Akhirnya di dalam rumah pasti selalu bertengkar. Apalagi akibatnya? Apa? Ayo, ada yang tahu? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga karena adanya perzinahan seringkali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Apalagi selain akibat tersebut? Adanya? Perceraian. Ada perceraian. Artinya seorang suami dan seorang istri benar-benar berpisah dan tidak mau bertemu, tidak mau hidup bersama lagi, dan secara hukum dia memisahkan diri satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak mau juga di dalam kehidupan seorang Kristen. Lanjut. Masa depan anak terbengkalai. Terhadap pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak, tentunya akan menjadi korban, menjadi anak yang sangat menderita terhadap perpisahan tersebut, gitu ya. Nah, kita baca ayat hafalan di Maleakhi 2 ayat 16 terjemahan baru. Langsung minta salah satu dari adik-adik membacakan Maleakhi 2 ayat 16. Siapa yang mau? Boleh raise your hand. Siapa aja ya. Oke, bentar. Greta. Yang belum ya? Siapa? Deron. Boleh Osbert deh, Osbert. Boleh dibacain Osbert? Membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Oke, thank you Osbert. Nah, di Maleakhi 2 ayat 16 jelas mengatakan di ayat Alkitab tersebut, sebab aku benci perceraian. Jadi saat kita melakukan ikrar pernikahan, kita tidak boleh bercerai karena di aturan pernikahan Kristiani tidak ada mengenal adanya perceraian kecuali maut memisahkan. Salah satu pasangan meninggal dunia itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan karena maut yang memisahkan. Tapi di luar itu tentunya Tuhan benci dengan namanya perceraian. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Langsung kasih sebentar, langsung kasih data. Nah, langsung kasih tahu sekarang. Data perceraian sekarang ini dari tahun 2015 sampai 2020 per bulan Agustus. Lihat deh angka-angka, kamu lihat angkanya di total ya. Dari 2015 sampai 2020 bulan Agustus, lihat deh angkanya. Dari 394.000 ke 401.000 ke 415.000. Setiap tahun angka tersebut meningkat. Artinya perceraian semakin hari, semakin tahun, semakin banyak.
Itu yang menyebabkan kita tidak terlepas dari orang-orang Kristen pun banyak juga yang melakukan perceraian seperti ini. Nah, kita belajar adik-adik dari kejadian seperti ini. Mungkin di tahun 2020 kenapa lebih sedikit? Karena mungkin kondisi COVID-19 yang semuanya harus banyak di rumah sehingga keterbatasan. Nah, apa sih alasan dari penyebab dari perceraian tersebut? Nah, kalau kita berangkat dari data yang diberikan, penyebab perceraian itu selalu ada KDRT, ada selingkuh, ada alasan politis, pernikahan di bawah umur, faktor ekonomi, kawin paksa, dan poligami. Dari 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 alasan tersebut, ada 2 yang menyebabkan dari mulainya alasan tersebut adalah dari perzinahan. Yang dari mana? Yang tadi Lasa kasih lingkaran warna merah. Ada yang lihat? Perzinahan. Ya, perzinahan alasannya dari mana? Poligami, selingkuh, poligami. Ya. Poligami. Alasannya itu dari selingkuh, artinya punya pasangan yang lain di luar dari pernikahan, dan poligami, punya istri lebih dari 1, ada istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Nah, ini yang menyebabkan perzinahan itu dilakukan di dalam pernikahan. Nah, ini dosa di mata Tuhan dan Tuhan jelas tidak menyetujui, dan di hukum ke-7 jelas diajarkan kita tidak boleh berzina. Oke. Nah, langsung kasih gambar sedikit. Ada yang aneh dengan gambar ini, adik-adik? Ada. Apa ini? Ada laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, Aneh banget. ini Aneh laki-laki banget. sama laki-laki. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bicara 10-20 tahun yang lalu, nggak ada kondisi seperti ini. Tapi zaman sekarang, kondisi ini semakin hari semakin common, semakin biasa. Jadi antara laki-laki dengan laki-laki itu seperti hal biasa. Akhirnya kita saling mencintai. Akhirnya yuk kita menikah. Sekalipun itu laki-laki dengan laki-laki. Tadi di ayat hafalan yang tadi kita baca, jelas Tuhan katakan bahwa laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, ataupun tidak boleh perempuan dengan perempuan. Nah, ini di foto ini adalah kejadian di tahun 2017. Laki-laki dan perempuan. Betul. Perempuan. Ya, betul. Hanya boleh laki-laki dan perempuan. Perempuan juga nggak boleh. Iya, betul. Ini adalah pernikahan laki-laki dengan laki-laki di Bali tahun 2017. Sebelumnya mereka sudah menikah di Amerika Serikat. Nah, ini jelas adalah sesuatu yang salah. Adik-adik perlu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berdosa, sesuatu yang cemar, dan jelas kita tidak boleh mendukung ataupun melakukan hal yang sama. Nah, gambar kedua, ada yang aneh kah dengan gambar ini? Ada perempuan dengan perempuan. Nah, betul. Ini ada juga yang pernikahan perempuan dengan perempuan. Ini terjadi di tahun 2015 di Costa Rica. Ini adalah pernikahan pertama di negara tersebut. Dan diresmikan dan disetujui oleh negara. Bayangkan, zaman sekarang adik-adik, semuanya sekarang sudah melewati batas yang Tuhan sudah tentukan. Sekarang pernikahan sesama jenis sekarang sudah mulai dilakukan. Langsung bisa kasih data. Datanya apa? Daftar negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kalau terhitung di 2019, ini data 2019, ada 30 negara yang sudah memberikan izin bahwa warga negaranya ataupun orang yang mau menikah di negaranya untuk pernikahan sesama jenis. Untungnya, puji Tuhan, belum ada Indonesia, dan harusnya kita terus berdoa Indonesia tidak melegalkan pernikahan seperti ini. Kita melihat bahwa sekarang ini iblis bekerja luar biasa sehingga dosa itu seperti sesuatu yang biasa sekarang ini. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang Tuhan benci, Tuhan tentang, dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu juga jelas terlihat di Alkitab. Ya, adik-adik ya. Oke. Nah, kita perlu tahu apa sih poin-poin yang perlu kita ketahui. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu kudus. Kita perlu pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah apa? Adalah seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu menjadi satu daging. Tidak boleh, hanya boleh Tono dan Tina. Nggak boleh Tono sama Tono,
nggak boleh Tina sama Tina, tapi harus Tono dan Tina. Kita nggak boleh cowok sama cowok, cewek sama cewek. Itu jelas Tuhan katakan bahwa hanya boleh laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Apalagi yang perlu kita pahami? Setia. Kita juga harus menikah dengan lawan jenis. Kita juga harus setia karena Allah menghendaki bahwa kekudusan, kesucian, serta kesetiaan itu di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang mutlak. Sampai kapan? Ini jelas diatur sama Tuhan. Sampai maut memisahkan. Jadi kalau maut belum memisahkan, tidak boleh berpisah. Jadi adik-adik harus memilih pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan juga. Sehingga kalian akan setia sampai maut memisahkan. Ya. Nah, yang perlu kalian tahu juga, pernikahan yang dikehendaki Tuhan adalah pernikahan yang glorifying God. Di mana kita pernikahan itu harus perjalanan seorang suami, seorang istri dalam memuliakan Tuhan. Jadi kita pada saat kita menikah, kita nggak bilang, udah setelah menikah kita udah nggak ngapa-ngapain. Tapi di dalam pernikahan itu adalah journey, perjalanan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan pernikahan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa di dalam pernikahan kita harus memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik kan masih kecil nih. Tapi masih kecil belum pasti kalian tidak melulu karena kalian muda, kalian masih kecil, kalian tidak mempersiapkan pernikahan kalian kelak. Gimana cara mempersiapkannya? Lause, aku harus siapkan uang yang banyak untuk pesta. Lause, aku harus siapin foto yang paling bagus dan baju pernikahan yang paling bagus. Enggak ya? Kita tidak bahas mengenai pestanya, tapi kita membahas mengenai bagaimana sikap, bagaimana hidup, bagaimana tingkah laku kita untuk mempersiapkan ke jenjang itu. Apa yang kita harus persiapin adik-adik? Kita harus mempersiapkan hati. Hati, di mana di dalam hati kita pasti ada, kalau ada ketidaksetiaan, dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang kotor, memikirkan hal-hal yang jorok. Terus kita seringkali memikirkan hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya hati kita harus bersih. Hati kita harus murni. Sehingga dari kecil hati kita murni sampai kita dewasa, kita dipersiapkan memiliki hati yang baik, hati yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pada saat kita mempersiapkan pernikahan, hati kita sudah bersih, tidak memikirkan hal-hal yang aku lebih suka laki-laki yang kayak film-film Korea sekarang. Aku juga suka perempuan-perempuan yang cantiknya kayak orang Korea. Kalau sekarang kok nggak ada yang cantik kayak seperti itu ya. Itu harus dari sekarang kita membersihkan hati kita untuk mempersiapkan pernikahan kita kelak. Apalagi selain itu, kita harus mempersiapkan tutur kata kita, perkataan kita, di mana kita harus dalam mulut kita harus benar-benar memuliakan Tuhan, mengatakan, mengucapkan sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki, tidak berbicara kotor, tidak berbicara sesuatu yang jorok, sekalipun itu sesuatu bercandaan yang bikin ketawa, lucu-lucuan, tapi itu tidak boleh. Nah, itu kita juga belajar ya adik-adik, selagi kita muda, kita belajar dari hati kita, juga dari perkataan kita. Ya. Apalagi? Nah, kita juga perlu tingkah laku kita. Nah, kadang-kadang ada cara berpakaian kita. Wah, Lause lihat ya zaman sekarang cara berpakaian kita di mall-mall. Sekarang banyak banget. Kalau kita lihat di mall-mall ataupun dimanapun, kita pakai bajunya sudah kekurangan bahan. Jadi sesuatu yang sangat tipis-tipis itu sesuatu yang tidak sopan. Sehingga kita juga harus belajar dalam tingkah laku kita harus memberikan contoh dan cara berpakaian yang baik. Selain cara berpakaian, apalagi sih adik-adik? Tontonan ataupun video. Sekarang akses kita begitu banyak ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, semuanya. You name it, semuanya ada. Dan semua itu mengekspos segala sesuatu yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menfilter, kita harus banyak menyaring sesuatu yang baik. Nah, adik-adik perlu belajar
Gimana caranya Lause? Aku nggak tahu yang baik, yang nggak baik, yang mana Lause? Coba belajar dari papa mama. Coba kamu tanya, jangan main sendiri, tapi benar-benar kalau ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak baik, kamu tanyakan kepada papa mama. Bolehkah ini? Pasti papa mama akan membantu. Ataupun kalau misalkan kalian mau menanyakan kepada Lause pun welcome untuk bisa memberikan insight ataupun nasihat kepada kalian. Ya. Nah, juga ada apa? Musik-musik, lirik lagu. Ada apa lagi? Musik dan lirik lagu saat ini juga, wah lagunya enak banget ya Lause ya. Tuh, aku suka banget ya lagunya Lause. Tapi kalian tahu, di dalam lirik-lirik lagu seringkali dimasukkan oleh si jahat mengenai pemahaman-pemahaman yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pun juga kalian harus hati-hati menfilter musik dan lirik-lirik lagu. Ya, nanti kalian boleh juga konsultasi kepada Lause dan juga kepada orang tua kalian. Selain itu apa? Kalian yang paling penting adalah friendship, lingkaran pertemanan. Kalian harus mencari lingkungan pertemanan yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Makanya Lause bersyukur kalian adalah anak-anak sekolah minggu yang punya lingkaran pertemanan, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi ada di lingkaran di gereja. Di mana kalian, adik-adik yang laki-laki, adik-adik yang perempuan, saling menjaga. Karena kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Jadi, kalian harus mencari pertemanan yang baik. Kalau mereka yang suka bergaul, aku suka nonton video-video, film-film yang porno, atau aku suka nonton video-video kekerasan, ataupun lagu-lagu yang jorok, lirik lagunya. Kalian harus berikan teguran kepada mereka. Dan carilah lingkungan pertemanan yang baik. Itu akan mempersiapkan kalian ke jenjang kehidupan pernikahan yang akan lebih baik. Oke, kita baca dari ayat firman Tuhan juga mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Langsung bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Langsung baca sekali lagi, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus memuliakan Allah lewat tubuh kita, lewat keseharian kita. Oke? Nah, langsung minta satu anak untuk membacakan Efesus 4 ayat 29. Siapa yang raise hand? Boleh dibantu siapa? Namanya langsung. Saya. Yang belum siapa? Greta Lause. Saya. Greta kan tadi udah ya. Coba yang lain siapa? Greta belum. Saya. Oh, Greta belum ya. Boleh Greta dulu deh. Ya, Greta dulu. Baca dulu Greta Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, thank you. Di Efesus 4 ayat 29 kita harus jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi berikan perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Thank you Greta buat pembacaannya. Nah, langsung minta Efesus 5 ayat 1 sampai 7, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kita juga belajar bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Nah, langsung minta Lause aja yang baca. Lause yang baca kali ya, karena panjang kali ya. Siapa saya tadi itu? Chloe Lause, Chloe, boleh. Berarti gini, langsung minta Lause 1 Chloe, 2-nya Lause tunjuk ya. 2-nya Theodore, 3-nya Emily, 4 Christopher, 5 Jillian, 6 Sierra, 7 Andrew. Oke. Silakan dibaca dari ayat 1. Silakan.
Ayat 1 siapa? Tadi siapa? Chloe. Chloe. Dia nggak ada suara. Oh, nge-freeze. Boleh diganti dulu ya. Ganti jadi Christabel. Ayat 1 ya. Christabel. Ya, Lause. Ya, ayat 1 boleh dibaca? Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan Theodor. hiduplah ini di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Ayat 4. Halo. Gak kedengeran suaranya? Putus-putus? Nah, sebacakan ya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat kelima, siapa tadi? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas Oke. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Oke. Oke, terima kasih adik-adik buat pembacaannya. Nah, dari sini Lase recap bahwa di dalam hukum ke-7 mengenai setia dalam pernikahan dikatakan kita tidak boleh berzina, dan kita menuntut bahwa dalam hukum ke-7 itu Tuhan menuntut agar kita memelihara kesucian diri kita dan juga memelihara kesucian sesama kita, baik dalam hati kita, baik dalam perkataan kita, dan dalam tingkah laku kita. Nah, itu kita belajar, jangan pada saat di dalam pernikahan saja, tapi di luar sebelum kita menikah, masih kecil, masih muda, kita juga belajar kita menjaga hati, menjaga perkataan, dan menjaga tingkah laku, karena kita harus menjaga kesucian diri kita. Karena badan kita, tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Oke? Jadi jaga hati, jaga mulut, jaga sikap, fokus hanya kepada Tuhan saja. Oke. Hari ini sekian informasi cerita firman Tuhan dari Lause. Ada sedikit yang Lause mau tanyakan mengenai pengertian kalian terhadap cerita pada hari ini. Nanti Lause akan minta bantuan Lause Alex untuk memberikan Mentimeter. Kita akan bikin Mentimeter dan kalian akan tulis
Di dalam kolom nanti akan dikasih link, kalian akan klik link tersebut, kalian boleh tulis. Ntar langsung kasihkan pertanyaannya, apa yang kalian pikirkan pada saat kalian mendengar kata pernikahan. Nanti kalian boleh tulis. Mau tulis ada 1 boleh tulis 2 boleh tulis 3 boleh. Ya. Los Alex boleh mintakan di kolom chat nanti diberikan Mentimeter tersebut untuk diklik. Ya nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin ditulis kepada setiap mereka yang hadir. Oke, silakan. Lalu saya izin sharing screen untuk itunya ya sebentar. Sebentar ya. Oke. Silakan Lausa Alex. Sudah muncul di chat? Nanti pada saat sudah muncul di chat, kalian boleh klik dan kalian boleh isi di kolom tersebut. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 ada di kolom kosong dan nanti akan muncul di sini. Apa sih yang adik-adik anak sekolah minggu sekarang ini ketahui mengenai apa arti pernikahan? Misalkan, Lause, pernikahan, saling mengasihi, misalkan. Nah, nanti kalian mau tulis apa, silakan. Nanti bisa keluar di Mentimeter ini. Bisa, adik-adik? Bisa. Apa yang kalian perlu tulis nama nggak? Nggak usah tulis nama, nggak apa-apa. Kita Miss. Sudah dikirim. Masa? Oke. Aku ngapain? Sorry. Belum. Keluarkah? Sebentar ya. Mungkin lo scan show. Iya. Siap. Ada apa ya adik-adik tuh? Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata pernikahan? Tidak berzina, keluarga baru. Ada yang tulis, lah kok ada Ivan kan? Ada seumur hidup, betul. Ada apa lagi? Ada menjadi satu daging. Ada juga yang tulis merawat dengan benar. Ada yang tulis bersatu. Mau menikah. Kondangan. Ya, kondangan tuh pestanya ya. Ada apa lagi? Wedding. Ada yang scam tuh. Ditulis asal-asalan. Saling menghargai. Oke. Sip. Ada lagi? Masih ada yang belum? Udah? Nah, sebagian besar kalau kita melihat survei mengenai adik-adik dari pernikahan ini, rata-rata hampir semuanya yang paling besar itu yang paling banyak perwakilan adik-adik menulis itu, yaitu mengasihi, saling mengasihi, itu sama ya, saling menghargai, kudus, wedding sama lah ya, seperti artinya pernikahan. Nah, jadi kita tahu ya adik-adik bahwa di dalam pernikahan, ini adalah unsur-unsur yang adik-adik sampaikan di dalam apa itu pernikahan. Ini semuanya nggak ada yang salah. Tidak marah-marah, menjadi satu daging, tidak berzina, punya papa mama, saling jujur, merawat dengan benar.
saling menghargai, dan saling mengasihi. Oke. Oke. Sip. Oke, ada satu lagi yang Lause mintakan kepada kalian. Sebentar ya. Satu lagi, sama juga Mentimeter juga. Lause minta Lause Alex untuk memberikan link yang kedua. Kalau tadi mengenai pernikahan, kalau sekarang mengenai apa itu keluarga menurut adik-adik. Nah, sebentar ya, Lause masukin dulu. Oke, boleh silakan Lause Alex. Apa menurut adik-adik pada saat kalian mendengar apa arti keluarga? Mana Lause linknya? Sebentar ya. Nah, sudah diberikan dari Lause Alex. Boleh dilihat di kolom chat ya, adik-adik. Oke. Ada yang sudah tulis? Udah. Oke. Ada yang tulis mama, papa. Papa, mama, anak. Ada yang tulis keluarga itu adalah tanggung jawab. Melindungi. Kayak gila. Itu apa tuh? Kok? Teringat kakak. Keluarga apalagi? Saling membantu. Betul. Ada yang bilang mengasihi, melindungi. Oke, ada yang juga tulis sopan pada papa mama, ya. Terus ada lagi tentang kasih, saling membantu, Aku tidak tadi bertengkar. tahu di link yang lain. Apalagi mengasihi. Nah, kalau tadi pernikahan, kalau ini keluarga. Mengasihi sesama, tidak bertengkar. 2 orang mempunyai anak, tapi keluarga itu tidak mempunyai anak pun adalah bagian dari keluarga loh, adik-adik. Oke. Nah, Lause mau melihat pola pikir adik-adik mengenai apa konsep pernikahan dan keluarga. Jadi Lause lihat dari kalian ini melihat bahwa sudah mempunyai nilai-nilai yang baik. Karena di dalam keluarga, di dalam pernikahan, kalian bertanggung jawab, saling membantu, melindungi, saling mengasihi, menjaga papa, mama. Itu adalah konsep yang sangat baik yang perlu ditanamkan kepada setiap kita adik-adik. Sehingga pada saat suatu hari nanti kita mempersiapkan di jenjang pernikahan, kita tahu bahwa hukum ke-7 mengajarkan bukan hanya sekedar setia dalam pernikahan, tapi kita harus menuntut diri, menguduskan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sayang kepada sesama, seorang laki-laki menikah, tentang kasih dan sebagainya. Oke, sebagian besar tulisnya melindungi, tanggung jawab, saling mengasihi dan saling membantu. Gitu ya dari konsep keluarga. Oke, terima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan. Kita tutup dulu. Gimana? Lagi Lause, Lagi. Wah, hari ini Lause cuma siapkan 2 nih. Nanti next time kita buat lagi ya. Iya, next time. Jejak pendapat ini, oke? Oke, sekarang Lause akan tutup kesempatan pada hari ini. Oke, sebentar. Kita tutup kesempatan hari ini. Kita mau berdoa, kita harus belajar dari hukum ke-7 ini. Kita belajar ya, bahwa bukan hanya di dalam pernikahan, tapi kita harus menguduskan diri. Sedari kita kecil, sedari kita muda, kita harus jadi
mempersiapkan hati, pikiran, dan tingkah laku kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, yuk kita sebelum kita mengakhiri kita berdoa dulu, kemudian kita akan adakan pengumuman. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada setiap kami. Kami belajar mengenai hukum ketujuh, jangan berzina, supaya kami bisa setia di dalam pernikahan, menjaga kehidupan kami sedari kami kecil, sedari kami muda. Kami belajar untuk menguduskan diri di dalam tingkah laku kami, di dalam perkataan kami, di dalam hati dan pikiran kami. Kami benar-benar menuntut untuk menjadi anak-anak Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada suatu saat, pada saat kami dewasa, kami siap di dalam pernikahan, kami bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang takut akan Tuhan, dan kami bisa memuliakan Tuhan di dalam pernikahan. Biarlah jangan ada pikiran kami bisa tidak setia di dalam pernikahan dan berzina, karena itu sesuatu yang Tuhan tidak suka, sesuatu yang Tuhan benci di dalam pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami belajar satu hal pada hari ini, biarlah tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada Lause Gita atau Lause yang lain untuk bisa memberikan pengumuman. Silakan. Oke. Ya, adik-adik semua. Apa suara Lause kedengaran? Ya, kedengeran Lause. Oke. Ya, terima kasih Lause Kenny yang sudah membawakan firman hari ini. Adik-adik, firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi dilakukan, oke? Oke, mana jempolnya? Oke, thank you. Minggu depan kita masih ada ibadah online. Jangan telat, dengan sikap hormat, dengan pakaian yang rapi, dengan hati yang datang dengan sukacita untuk ikut ibadah, oke? Oke. Ya. Oke, itu saja pengumumannya. Boleh ya, kita akan tutup dalam doa. Minta Lause Endah, boleh tutup kita dalam doa? Anak-anak, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh belajar tentang arti pernikahan dan juga keluarga. Kami serahkan supaya kami boleh mengetahui firman ini dan menjadi bekal bagi kami kelak ketika kami sudah dewasa. Kami juga menyerahkan waktu ke depan dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur supaya kami juga dapat menikmati waktu istirahat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Lause Gita. Bye-bye. Ada Lause. Ada Lause. Bye. Kristabel, bye.